Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Rawati Santika, Prodi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Sumeneb. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara detail mengenai salah satu jenis dalam bimbingan konseling, yaitu bimbingan kelompok. Apa sih pengertian dari bimbingan kelompok ini? Bimbingan kelompok adalah bantuan yang diberikan pada individu dalam situasi kelompok. Bimbingan ini ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan pengembangan potensi siswa. Kegiatan bimbingan kelompok ini dapat dipimpin oleh seorang guru atau konselor. Pelaksanaannya menggunakan berbagai media instruksional dan menerapkan konsep-konsep dinamika kelompok dengan tujuan memotivasi siswa dan mengembangkan interaksi kelompok. Medianya dapat berupa film seperti sinema edukasi, ceramah, dan sebagainya. Bimbingan kelompok adalah salah satu teknik bimbingan dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Setelah kita mengetahui pengertian dari bimbingan kelompok, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari bimbingan kelompok itu. Tujuan dari bimbingan kelompok ini ada 7. Yang pertama yaitu melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-temannya. Yang kedua, melatih siswa untuk dapat bersikap terbuka di dalam kelompok. Yang ketiga, melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-temannya dalam kelompok khususnya dan teman di luar pada umumnya. Yang keempat yaitu melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih siswa untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Yang keenam, melatih siswa untuk memperoleh keterampilan sosial. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, membantu siswa mengenali dan memahami dirinya dalam hubungannya dengan orang lain. Selanjutnya yaitu fungsi dalam bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu memberi kesempatan yang luas untuk berpendapat dan memberikan tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, mempunyai pemahaman yang efektif, objektif, tepat, dan cukup luas tentang berbagai hal tentang apa yang mereka bicarakan. Fungsi yang ketiga yaitu menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan sendiri dan lingkungan mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka bicarakan dalam kelompok. Fungsi yang keempat yaitu menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan terhadap sesuatu hal yang buruk dan memberikan dukungan terhadap sesuatu hal yang baik. Fungsi yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nyata dan langsung untuk membuahkan hasil sebagaimana apa yang mereka programkan semula. Selanjutnya yaitu asas dalam bimbingan kelompok. Ada 4 asas dalam bimbingan kelompok, yaitu yang pertama adalah asas kerahasiaan. Para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak untuk diketahui orang lain. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Para anggota bebas dan terbuka menggunakan pendapatnya, ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirannya tanpa ada rasa malu dan ragu-ragu. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu dan dipaksa oleh teman lain atau pimpinan kelompok. Asas yang keempat yaitu asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Selanjutnya yaitu bidang-bidang dalam bimbingan kelompok. Yang pertama ada kegiatan orientasi. Kegiatan orientasi merupakan kegiatan bimbingan kelompok di mana siswa diberikan bantuan
untuk membuat rencana-rencana dan penyesuaian-penyesuaian dengan situasi sekolah dan situasi setelah meninggalkan sekolah. Tujuan dari kegiatan orientasi ini adalah untuk membantu siswa agar merasa aman dalam situasi baru dan memberikan informasi agar mereka dapat beradaptasi di lingkungan baru. Yang kedua yaitu keterampilan belajar. Keterampilan belajar yaitu proses yang dilakukan orang sepanjang hidupnya. Dalam hal belajar tidak harus dilihat dari penguasaan keterampilan-keterampilan saja, namun juga cara hidupnya, seperti cara mengatur waktu dan lingkungan, cara mengikuti pelajaran dan mencatat pelajaran, cara membuka buku, dan cara menggunakan sumber-sumber belajar, dan cara menghadapi ujian. Yang ketiga yaitu perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan bukan merupakan proses yang terjadi pada saat setelah siswa duduk di sekolah dasar, namun berkelanjutan sampai ia menempuh pendidikan tinggi. Yang keempat yaitu perencanaan karir. Perencanaan karir tak terlepaskan dengan perencanaan pendidikan. Kedua hal tersebut saling berhubungan. Untuk memilih jenis pekerjaan tertentu diperlukan persyaratan pendidikan tertentu, dan sebaliknya, jenis sekolah yang dipilih didasarkan pada cita-cita pekerjaan yang ingin dicapai. Itulah tadi pembahasan mengenai salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan kelompok. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.